Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, belakangan wacana menduetkan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Anies Baswedan sebagai cawapres yang dilontarkan politisi PDIP menjadi perbincangan. Namun Koalisi Perubahan untuk Persatuan menegaskan Anies Baswedan tetap sebagai capres. Benarkah wacana menduetkan Ganjar Anies untuk memecah belah Koalisi Perubahan? Inilah Top Review. Inilah momen pertemuan antara bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Tim 8 pada Kamis malam di sebuah hotel di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 4 jam membahas perkembangan Koalisi Perubahan. Sehari kemudian pada Jumat malam, Anies Baswedan dan Tim 8 menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di perpustakaan pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Esoknya, Anies Baswedan menyambangi Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Anies tiba pukul 06.14 waktu Indonesia Barat di Komplek Pejaten Residence Jakarta Selatan. Anies disambut langsung oleh Ketua DPP PKS sekaligus anggota Tim 8 Al-Muzamil Yusuf. Sebelumnya, anggota Tim 8 seperti Sudirman Said dan Sugeng Suparwoto telah lebih dulu tiba. Menurut Anies, rangkaian pertemuan untuk menjaga kekompakan dan mulai membagi tugas. Bagaimana kita mulai membagi tugas, tanggung jawab, supaya rencana perjalanan ke depan bisa diemban dengan baik. Jadi kebersamaan itulah yang menjadi topik utama. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pertemuan Anies Baswedan dengan para ketum partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan menandakan koalisi tersebut masih berjalan. Meski demikian, Ujang menilai pertemuan kemarin dilandasi oleh sejumlah isu yang berdampak pada internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bicara soal Anies yang bertemu dengan ketua partai koalisi pendukungnya atau pengusungnya, lalu juga ketemu dengan Pak SBY di Cikeas, ini menandakan ya koalisi tersebut kelihatannya akan berjalan, akan terus running, akan terlaksana. Karena pertemuan-pertemuan tersebut saya melihatnya dilatar belakangi oleh berbagai macam isu. Pertama tentu isu soal belum adanya bakal cawapres di Anies, artinya Anies belum mengumumkan hingga detik ini. Itu kan membuat partai-partai di internal Koalisi Perubahan saling curiga. Yang kedua, soal ada isu juga Anies yang akan dipasangkan dengan Ganjar. Tentu untuk menjaga soliditas, ya, untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebersamaan di Koalisi Perubahan, ya suka tidak suka, senang tidak senang Anies harus bertemu, meyakinkan ketiga ketua umum partai pengusungnya ya untuk merapatkan barisan. Wacana menduetkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan memang berhembus kencang belakangan ini. Wacana ini pertama kali dilempar oleh politikus PDI Perjuangan Said Abdullah. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menegaskan bahwa sampai saat ini Anies Baswedan masih tetap sebagai capres. Pak, soal rencana wacana duet Ganjar Anies ini Pak, gimana Pak dari Pak Surya? Itu kan wacana. Sebagai wacana kita menghargain aja. Ya kan? Tapi kalau dari Pak sendiri menilai nggak bisa Pak ya kalau Pak Anies jadi cawapres gitu? Belum ada perubahan saya pikir sampai hari ini ya. Memang diusung kan untuk sebagai capres ya kan? Bisa saja dengan mewacanakan pasangan Ganjar Anies ya sebagai upaya untuk mendowngrade Anies gitu. Dengan mewacanakan Ganjar Anies sengaja untuk memecah belah Koalisi Perubahan. Kami sih bahagia dengan wacana ini karena menunjukkan Mas Anies Baswedan diminati dan disukai banyak pihak. Tetapi jalan menuju ke sana saya menyebutnya jalan yang
mendaki berliku dan panjang. Gitu. Menurut analis politik, menduetkan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Anies Baswedan sebagai cawapres tidak sesederhana menggabungkan pemilih kedua kandidat. Duet ini juga akan merugikan Anies Baswedan. Tentu yang dirugikan adalah Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. Tentu sebaliknya, kalau terus bergulir juga tentu menguntungkan secara elektoral Mas Ganjar, karena posisinya kan Ganjar capres, Anies cawapres. Kalau misalnya Anies menjadi cawapresnya Ganjar, belum tentu semua pemilih Anies dan Ganjar itu bersatu. Bisa jadi pemilih Anies berpindah ke Prabowo Subianto karena menganggap Anies bukan capres. Yang dia lihat adalah Ganjar versus Prabowo. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ya saya kira dinamika politiknya itu yang yang akan bergeser. Yang pasti, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah menegaskan koalisi solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Yang menjadi pertanyaan, siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Anies? Hingga rangkaian safari Anies selesai, tidak muncul siapa nama bakal cawapres dan kapan akan diumumkan. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga, Pak? Calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Tadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius. Kendati demikian, masing-masing anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan memiliki pandangan masing-masing mengenai kapan bakal cawapres Anies diumumkan. Mengumumkan cawapres itu memang pendapat dari Partai Demokrat semakin cepat semakin baik. Rakyat perlu kepastian. Ya, dan itu juga kami sampaikan tadi, tapi mengenai waktunya sedang dibicarakan, bagian dari strategi. Tetapi semakin cepat tentu rakyat semakin mempunyai, para pendukung pro perubahan akan mempunyai kepastian, dan tentu juga tim di seluruh masyarakat, relawan akan dapat bergerak lebih cepat. Dan saya sih lagi berharap Agustus ini, tapi kalau paling lambat September masih oke. Pikir memang masalahnya bukan soal masalah pemahaman aja, mungkin timing yang dianggap tepat itu ketika kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan tepat. Yang jelas, pesan penting dari rangkaian safari Anies Baswedan kali ini adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid dan tetap komit mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.